warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Riawan dari Manajemen 21J. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sesi pertama, yaitu sekarang sesi kedua di mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi dari manajemen risiko keuangan. Nah, tujuan manajemen risiko keuangan adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memitigasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan suatu organisasi. Nah, tujuannya yaitu untuk yang pertama, melindungi nilai aset. Nah, melindungi nilai aset tersebut yaitu untuk menjaga nilai aset dan investasi organisasi dari dampak risiko yang dapat mempengaruhi nilai tersebut. Yang kedua yaitu untuk memastikan keberlangsungan usaha. Nah, jadi mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mengancam kelangsungan operasional perusahaan dan mengambil langkah-langkah untuk menghindarinya dan mengatasi dampaknya. Yang ketiga yaitu mendukung pengambilan keputusan. Jadi, mendukung pengambilan keputusan itu yaitu untuk memberikan informasi yang dihadapi organisasi kepada manajemen sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait strategi, investasi, dan alokasi sumber daya. Yang keempat yaitu memenuhi kewajiban hukum dan regulasi. Jadi memastikan bahwa organisasi memenuhi semua peraturan dan perundang-undangan terkait manajemen risiko keuangan yang berlaku. Yang kelima yaitu mengoptimalkan penggunaan modal. Jadi mengurangi risiko yang tidak perlu dan mengalokasikan modal dengan efisien untuk mencapai tujuan keberlangsungan yang ditetapkan. Yang keenam yaitu meningkatkan kepercayaan pihak-pihak terkait. Jadi menunjukkan komitmen untuk mengelola suatu risiko secara profesional yang dapat meningkatkan kepercayaan pemegangan saham, investor, dan pihak-pihak terkait lainnya. Yang terakhir yaitu mengurangi kerugian potensial, mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan sehingga mengurangi dampak negatifnya terhadap keuangan organisasi. Jadi, dengan mencapai 7 tujuan yang tadi sudah saya sebutkan, manajemen risiko keuangan akan membantu organisasi menjadi lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan bisnis. Nah, sekarang juga saya akan menjelaskan mengenai apa sih fungsi dari manajemen risiko keuangan tersebut. Jadi, fungsi manajemen risiko keuangan melibatkan serangkaian tindakan dan proses untuk mengelola risiko-risiko finansial dalam suatu organisasi. Nah, fungsinya itu mencakup beberapa. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Kan kalau misalnya apa itu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Jadi, mengidentifikasi dan mengklarifikasikan semua jenis risiko keuangan yang memungkinkan mempengaruhi organisasi seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Yang kedua yaitu pengukuran risiko. Mengukur sejauh mana dampak yang kemungkinan terjadi risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Ini sering dilakukan dengan menggunakan alat seperti analisis statistik, model matematika, dan skenario. Yang ketiga yaitu evaluasi risiko. Menilai risiko-risiko tersebut untuk memahami apakah tingkat risiko saat ini dapat diterima atau tidak jika tindakannya perlu diambil untuk menguranginya. Yang keempat itu mitigasi risiko, merancang dan menerapkan strategi untuk mengurangi risiko seperti diversifikasi portofolio, penggunaan derivatif finansial atau perbaikan proses operasional. Yang kelima yaitu transfer risiko, melakukan transfer risiko melalui asuransi untuk perjanjian kontrak lainnya untuk membatasi dampak finansial jika terjadi risiko. Yang keenam yaitu pengawasan dan pelaporan. Mengawasi risiko secara berkelanjutan dan menyeluruh, menyajikan informasi yang relevan kepada manajemen dan pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketujuh yaitu kebijakan dan prosedur, mengambil kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk manajemen risiko keuangan dan memastikan bahwa seluruh organisasi mematuhi mereka. Yang kedelapan yaitu pelatihan dan pendidikan, memberikan pelatihan kepada staf dan memangku kepentingan manajemen risiko dan tahu bagaimana mengidentifikasi
9 yaitu pengoptimalan modal. Mengalokasikan modal organisasi dengan bijak berdasarkan profil risiko dan tujuan keuangan. Yang ke-10, evaluasi kinerja. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi manajemen risiko dan tujuan keuangannya. Yang ke-10 yaitu evaluasi kinerja, melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi manajemen risiko yang ditetapkan dan membuat perubahan jika diperlukan. Yang ke-11 yaitu kepatuhan regulasi. Jadi mematuhi bahwa memastikan bahwa organisasi mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan terkait manajemen risiko keuangan yang berlaku. Jadi 11 fungsi ini bekerja bersama-sama untuk membantu organisasi mengelola risiko-risiko keuangan dengan baik, meminimalkan potensi kerugian, dan mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan di sesi kedua. Lebih jelasnya nanti saya akan menjelaskan di sesi ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.